saya berharap dari Kang Maman yang memiliki pengalaman di dalam membangun kerjasama dengan lembaga keuangan mikro di Bali dengan koperasi di Bali itu bisa nanti bisa saya mintakan apa kira-kira bisa dimasukkan ke dalam TU Center ini kan gitu kira-kira. Jadi usaha mikro itu dalam kacamata yang yang saya temui di lapangan, sebenarnya ada data statistik sebetulnya bahwa di Indonesia itu ada 65 juta usaha gitu. Di situ ada usaha besar, usaha kecil, UKM, UMKM. Dari statistik itu ternyata 64 juta tuh kategorinya UMKM, usaha menengah, kecil, mikro, kan gitu. Nah, kemudian di satu sisi jadi sebenarnya porsinya sangat besar sekali lah, 90 jutaan gitu. 90%. Nah, salah satu problem mereka adalah yang sudah kita pada tahu lah, itu salah satunya adalah permodalan gitu. Nah, permodalan itu usaha apapun pasti butuh lembaga keuangan untuk permodalan. Meskipun fungsi lembaga keuangan bukan hanya permodalan ya, macam-macam gitu kan, untuk membantu mereka memfasilitasi transaksi segala macam gitu kan. Tapi salah satu fungsi utamanya adalah misalkan permodalan gitu. Nah, lembaga permodalan tentu adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu mostly adalah sekarang yang paling dominan adalah lembaga keuangan yang besar-besar. Ya, di Indonesia itu ada sekitar 110 sekian bank umum kan gitu. Nah, sementara yang mitra mereka yang dimodali oleh mereka itu kan tadi 60 juta sekian ya, gitu. 60 juta sekian, 65 dan 64 juta diantaranya 90%-nya adalah UMKM gitu. Nah, lembaga keuangan ini nggak mungkin bisa membiayai semua. Ini nggak mungkin 65 juta tuh yang 100 sekian, 100 puluhan bank itu kan gitu. Tidak mungkin bisa membiayai semua menjadi mitra dari 60 juta sekian itu. Nah, otomatis mereka kan harus memilih lembaga keuangan itu kan gitu. Lembaga keuangan ya hitung-hitungnya kan bisnis. Mereka lebih memilih ya, membiayai, memodali ya perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan gitu. Yang kecil sebetulnya nggak sampai cuma berapa persen gitu kan. Yang 60 juta sekian, yang 90% ini susah untuk lembaga keuangan ini untuk memberikan support permodalan ke situ. Maka muncullah istilah tidak bankable gitu kan, tidak bankable gitu kan. Ya sorry, itu kan sebetulnya bukan sebetulnya lah. Yang bankable menurut mereka, yang bankable menurut mereka itu adalah yang tadi yang sekian persen itu, gitu. Yang itu usaha besar, usaha menengah kan gitu. Yang 60 ini agak susah. Pemerintah memang sudah berusaha, ada program KUR apa segala macam. Tapi kalau bank itu nggak dipaksa oleh itu, logika ekonominya pasti mereka milih yang besar gitu. Sekarang saya punya modal 1 miliar, saya punya uang 1 miliar. Apakah saya sebagai bank saya punya 1 miliar, apakah saya mending meminjamkan ke 1000 UMKM masing-masing 1 juta kan sama 1 miliar. Mending kedua orang pengusaha saja masing-masing 500 juta. Saya sebagai orang bank saya milih yang 2. Kenapa? Kalau saya mau modali yang 1000 berarti saya harus 1000 kali ngisi mendata, harus 1000 kali baca dokumen, pencairan nagih 1000 kali. Padahal uangnya sama-sama 1 miliar maksud. Jadi kalau seorang usaha, orang lembaga keuangan, saya mending milih 2 orang atau 10 orang masing-masing 100 juta. Saya cuma nagih nagih 10 orang, gitu. Ya, biayanya cuma berapa? Kalau nagih 1000 orang, itu paling tidak mereka perlu 4 karyawan, 5 karyawan. Harus keliling nagih. Nah, kalau cuma 10 orang kan paling 1 karyawan juga selesai itu. Makanya logika ekonominya nggak masuk gitu. Kecuali benar-benar dipaksa. Makanya kan dipaksa oleh pemerintah, harus KUR, harus sekian, harus penyaluran ke sana gitu. Gitu. Nah, di satu sisi padahal lembaga keuangan itu sebetulnya ada juga yang mikro. Nah, ini kan tadi ada usaha. Nah, usaha besar menengah. Nah, sebetulnya di lembaga keuangan pun ada
usaha mikro, lembaga keuangan yang mikro, gitu kan. Jadi lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman kepada mikro juga. Oh, jadi selevel. Iya, kan gitu. Karena bank besar nih, yang besar itu maaf ada yang besar saya nggak mau sebut banget. Itu logika ekonominya nggak masuk. Oke. Nah ini makanya kita perlu lembaga keuangan juga ya yang selevel lah dengan mikro gitu kan. Nah makanya sebetulnya sudah banyak selama ini di Indonesia ada 120.000 koperasi. Sebelum dibersihkan kemarin ya, konon sekarang tinggal 80.000 setelah di screening lagi. Ada 1.600 BPR, ada kalau di Bali ada LPD, lembaga perizinan desa, ya kan gitu. Tiap desa itu ada LPD di Bali berapa jumlahnya, Kang? 1.430-an. Gitu. Itu tiap desa ada satu. Gitu. Jadi usaha mikro yang ada di desa itu pinjam uangnya ya ke LPD. Ke lembaga keuangan mikro juga. Gitu. Jadi, nah ini yang memang terus terang kalau menurut banyak orang kayaknya sebetulnya tidak matchingnya antara ini itu ya, karena memang beda market ya. Beda market. Logika berpikirnya coba aja kita punya uang tadi 1 miliar, mendingan saya kasih pinjam ke 2-3 orang daripada saya pinjam ke 1.000 orang. Saya harus meneliti 1.000 orang, harus nagih 1.000 orang 1.000 kali, berapa biayanya? Jadi ya cost itunya nggak masuk gitu kan gitu. Nah kalau mikro itu masuk karena memang mereka juga ada di situ kan gitu. Oke. Nah, jadi kalau gitu boleh dari topik kali ini mungkin kita akan mengsummarikan bahwa kalau UKM itu cari uangnya ke lembaga keuangan mikro. Nah, challenge kita adalah bagaimana supaya lembaga keuangan mikro ini kuat, ya kan bisa memberi permodalan yang menguntungkan buat UKM tadi, juga. Kan gitu. Kuat dan informasinya murah tadi. Kuat, murah. Ada satu stigma dan memang benar bukan stigma sebetulnya. Lembaga keuangan mikro itu cost-nya mahal, ya kan gitu. Ya, tapi masalahnya UKM itu juga mau akses ke bank juga nggak bisa. Nggak bisa. Iya, pilihannya ya ke LKM. LKM memang mudah memberikan pinjaman, tapi kan mahal. Nah, jadi challenge kita gimana sebetulnya agar lembaga keuangan mikro itu bisa punya dana yang cukup besar, punya harga jual kredit yang juga kompetitif dengan lembaga-lembaga keuangan yang besar tadi. Itu challenge-nya gitu. Baik. Gitu. Jadi kalau gitu mungkin topik hari ini Kang Maman kita batasi dulu kepada informasi kepada para pemirsa, pada para pembina UKM dan para UMKM sendiri bahwa sekarang kita harus menggiatkan lembaga keuangan mikro sehingga akses dana, akses permodalan, akses pembiayaan bagi para UKM itu bisa lebih mudah. Betul. Satu lagi tadi bahwa orang selalu bicara UMKM. Selalu yang dibicarakan itu adalah sebetulnya kalau dalam kacamata nggak tahu saya bukan ahli ekonomi tapi dalam kacamata negara, dalam kacamata para ahli sekarang bahwa struktur perekonomian itu ada 2 pilar, sektor keuangan, sektor real. Kan? UMKM itu selalu sektor real. Ada stereotip. Nah, stereotip bahwa UMKM itu ya sektor real. Padahal ada loh lembaga keuangan juga mikro juga gitu. Ini yang mungkin juga harus dipahami oleh para UMKM. Betul. Jadi kalau kita bicara UMKM cari modal, jangan kepikiran semata-mata cari modal ke bank. Tapi cari modal ke lembaga keuangan mikro. Tapi masalah mereka juga udah tahu tuh udah tahu paham. Masalahnya kan mahal gitu kan. Tapi ya memang nggak ada pilihan lain sebetulnya kan gitu. Akhirnya mereka larinya ke LKM. Karena mereka akses ke bank juga terbatas tadi, karena menurut bank itu nggak bankable gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Kang Maman. Ini benar-benar pembicaraan awal. Nanti kayaknya topiknya bakal berlanjut nih, bisa jadi seri nih nanti kita bahas bagaimana nanti lembaga keuangan mikro. Challenge-nya adalah lembaga keuangan mikro bisa kompetitif dengan lembaga keuangan yang lainnya. Dengan lembaga keuangan yang lainnya. Karena hanya mereka yang paling ada di di garis perang paling depan berhadapan dengan UMKM gitu. Baik.
Terima kasih banyak Kang Maman atas waktunya, dan mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan kepada kita semua mengenai lembaga keuangan mikro. Kang Maman ini memang orang yang punya berkecimpung bekerja sama dengan udah berapa sekarang lembaga keuangan mikro yang digarap? Berapa ribu ya, mungkin udah 4.000 5.000-an 4.000 5.000-an ya. lembaga Jadi mikro. mudah-mudahan nanti kita bisa banyak mendapat masukan lagi ke depannya dari Kang Maman. Demikian, terima kasih atas waktunya Kang Maman. Semoga nanti bisa disambung di lain kesempatan. Ya, sukses selalu. Ya. Terima kasih.